Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 3% lebih ke angka 6.067. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham BUMN yang akhirnya rebound setelah sebelumnya sempat turun tajam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam hari ini ditutup naik 17% lebih ke harga 2.600. Bisa kita lihat di grafik. Memang dalam satu minggu terakhir ini Antam turun sangat dalam. Jadi yang sebelumnya berada di atas harga 3.000, terus bergerak turun dalam satu minggu terakhir ini. Tetapi jika kita lihat, Antam masih berhasil bertahan atau rebound dari garis EMA 50. Jadi selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila teman-teman punya saham di harga atas pun, selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, sebaiknya jangan cut loss dulu. Jadi walaupun tidak ada kepastian bahwa saham tersebut akan pasti rebound dari garis EMA 50 dan 150, tapi peluang untuk rebound masih sangat besar. Jadi teman-teman apabila cek semua saham yang hari ini naik, rata-rata masih berhasil rebound dari garis EMA 50 dan 150. Jadi salah satunya saham Antam. Jadi Antam hari ini memang sempat dibuka masih minus, masih merah. Dan ini berada tepat di garis EMA 50. Tapi pada saat penutupan sesi kedua ini bisa kita lihat langsung naik tinggi dan berada di atas resisten di harga 2.500. Jadi sebelumnya harga 2.500 merupakan support kuat dari saham Antam, tapi saat ini sudah berubah menjadi resistennya. Sedangkan untuk resisten berikutnya berada di harga 2.800. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan hari Jumat kemarin walaupun turun 6% bisa kita lihat asing masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan sekarang saya akan kasih teman-teman lihat dulu. Untuk yang hari ini memang bisa teman-teman lihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi yang mau saya kasih teman-teman lihat adalah hari Jumat kemarin. Teman-teman bisa lihat datanya. Pada hari Jumat kemarin, bandar juga masih masuk melakukan akumulasi. Jadi terlihat pada saat penurunan ARB hari Jumat kemarin, bandar dan asing memanfaatkan kesempatan untuk akumulasi di harga bawah. Jadi memang terlihat adanya tanda-tanda Antam akan rebound hari ini. Karena mereka sudah mempersiapkan di hari Jumat kemarin. Dan juga secara grafik juga bisa kita lihat memang Antam berada dekat dengan garis EMA 50. Jadi peluang untuk rebound makin besar karena dekat dengan garis EMA 50. Dan di bandarmologi, bandar dan asing malah melakukan akumulasi pada penurunan ini. Jadi dari data yang kita dapat, Antam masih ada peluang untuk berusaha naik menembus harga 2.800. Tapi teman-teman harus hati-hati, apalagi yang belum sempat membeli saham Antam hari ini, saya tidak menyarankan untuk mengejar saham Antam. Jangan sampai teman-teman malah membeli di harga pucuk lagi. Dan apabila besok ternyata turun kembali di bawah harga 2.500, teman-teman akan stres kembali. Jadi paling aman untuk teman-teman yang belum entry, tunggu kembali di sekitar harga 2.500. Apabila besok atau dalam satu minggu ini Antam kembali turun menyentuh harga 2.500 dan rebound, teman-teman bisa entry. Dan tetap harus trading jangka pendek. Jangan karena IHSG naik 3% ini, teman-teman euforia kembali. Pada saat IHSG kemarin 7 kali berturut-turut turun, teman-teman frustasi. Tapi tiba-tiba hari ini naik 3%, jangan langsung over optimisme. Karena kenaikan hari ini untuk IHSG maupun saham-saham yang lainnya, bisa saja hanya kenaikan sementara. Jadi bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Dan untuk teman-teman yang hari ini telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, sebaiknya take profit apabila terlihat Antam masih gagal break dari harga 2.800.
Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBTN. Hari ini BBTN ditutup naik hampir 7% ke harga 1675. Bisa kita lihat di grafik, untuk saham BBTN hari ini berhasil rebound dari garis EMA 150. Jadi sebelumnya sempat turun menyentuh garis EMA 150, hari ini berhasil rebound atau masih berhasil bertahan di atas support kuat ini. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resistennya, yang saat ini berada di sekitar harga 1735. Dalam satu minggu terakhir ini memang BBTN terus bergerak turun. Yang sebelumnya berusaha break dari harga 2000 masih gagal, bergerak sideways. Terus dalam satu minggu terakhir turun menembus garis EMA 50. Untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan ini, tapi akumulasinya hanya kecil. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat hari ini asing juga melakukan sedikit akumulasi. Tapi selama hampir 1 bulan terakhir ini asing terus masuk membeli saham BBTN. Jadi dari data yang kita dapat, minggu ini BBTN masih berpeluang untuk naik mencoba menembus resisten di EMA 50. Dan seperti yang pernah saya jelaskan, apabila sebuah saham saat ini sudah berada di antara garis EMA 50 dan 150, kita sudah harus hati-hati. Jadi walaupun masih bertahan di atas garis EMA 50, EMA 150 tapi masih gagal break, saham tersebut masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada peluang untuk turun kembali di bawah garis EMA 150. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1570, bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Tapi apabila tujuannya memang ingin investasi atau trading jangka panjang pada saham ini dan telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, hold saja selama masih bertahan di atas support kuat ini. Karena selama masih bertahan di atas support kuat ini masih ada peluang untuk kembali naik mengetes resisten di harga 2000. Berikutnya saya akan menganalisa saham Crush. Saham Crush hari ini ditutup naik 11% lebih ke harga 645. Bisa kita lihat di grafik, Crush saat ini juga masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat hari ini juga masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi hari ini Crush sempat turun menyentuh garis EMA 50 dan masih berhasil rebound. Sedangkan untuk resisten berikutnya berada di harga 700. Jadi setelah berhasil rebound dari garis EMA 50, Crush saat ini sudah berhasil naik di atas harga 600. Jadi sekarang resisten berikutnya di harga 700. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 11% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi ini. Dan asing hari ini juga terlihat masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Crush juga masih ada potensi untuk naik berusaha break dari harga 700. Jadi untuk teman-teman hari ini telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 600, bisa mempertimbangkan take profit apabila dalam minggu ini Crush masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 700. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, sama seperti saham Antam, saya lebih menyarankan untuk tunggu kembali di sekitar harga 600 atau 550. Jadi di sekitar garis EMA 50. Karena kenaikan Crush hari ini juga sudah lumayan tinggi. Sebaiknya tunggu dia pullback dan rebound baru teman-teman entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Hari ini Wika juga ditutup naik 11% lebih ke harga 2000. Dan bisa kita lihat, Wika juga sebelumnya berada di sekitar garis EMA 50 dan sempat turun mendekati atau menyentuh garis EMA 150. Tapi masih berhasil rebound dan kenaikan hari ini membuat Wika berada tepat di resisten di harga 2000. Dan masih ada satu resisten kuat di harga 2200. Jadi secara tren Wika saat ini masih sideways dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk garis MACD-nya saat ini mulai mengarah ke atas, tapi trennya masih ke arah bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan asing setelah sebelumnya melakukan distribusi hari ini melakukan akumulasi kembali.
Untuk saham Wika ini teman-teman harus hati-hati. Pertama, karena saat ini berada dekat atau menyentuh resisten di harga 2000 dan di atasnya harga 2200 juga merupakan resisten yang sangat kuat. Wika saya lihat masih akan berpotensi untuk bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa entry apabila besok Wika berhasil naik di atas harga 2000. Tapi harus sangat disiplin karena ada potensi untuk kembali turun menyentuh atau mendekati garis EMA 50. Jadi paling aman sebenarnya adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 1855 atau di 1800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.